Udah ada es batunya di sini. Mungkin kalau misalnya gua tewas. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di 00 Channel bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya di Gunung Slamet. Penasaran? Langsung aja kita sapa. Halo Bang. Bang, Nama siapa nih Bang? gua Yudi ya, biasa dipanggil Jarwo sih mana-mana. Waduh, Jarwo ya. Jarwo kuat apa gimana? Kuat terus. Wah, kuat terus ya. Tinggal di mana nih? Gua di Priuk. Oh, di Priok. Oh, anak Priok dia, guys. Ya udah, terus kesibukannya apa nih sekarang? Biasa gua hari-hari sih biasa ya custom figure ya, kayak kan gua kan masuk di grup, salah satu grup action figure Indonesia. Kalau misalnya ada anak-anak mau custom figure apa gitu paling ke gua. Kayak repaint terus juga gua, ya. Om minta bikin gini, Om, gini ini. Gua kasih. Siap deh kalau gitu. Nah, coba sekarang ceritain sedikit dong tentang bocoran untuk cerita nanti nih, gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu ya gimana ya? Kayak diikutin gitu sosok temen gue nih yang jadinya sih temen gue, bukan gue. Diikutin Temen sesosok. gue tuh diikutin sesosok. Oke, tahan dulu Bang, tahan dulu ya. Jangan terlalu nafsu Bang, tahan dulu. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu sebelum kita melanjutkan ceritanya si Bang Yudi ini. Kayaknya seru nih di Gunung Slamet. Jangan lupa subscribe, share yang banyak, like biar gue semangat terus bikin video horor kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita masuk ke waktu cerita horor. Jadi gini ceritanya, itu kejadiannya di tahun 2015 ya. Gua dari Priuk itu 4 orang. Gua, Panjul, Kiting, Jambrong. Kita tuh gabungan, naik ke sana tuh gabungan, janjian, gabungan sama anak Tambun. Anak Tambun itu 19 orang, jadi kita 13 orang ya dari Jakarta tuh 13 orang ke Slamet. Gua berempat itu naik dari Priuk tuh naik ke stasiun kota, dari kota menuju ke stasiun Tegal. Sekitar perjalanan tuh sekitar berapa jam ya? Jam 7 malam sampai jam 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam ya? Ya, 10 jam lah ya. 10 jam perjalanan. Terus? Sampai jam 4 ketemuan di sana sama anak Tambun tuh udah ngumpul semua. Oke, kita naik angkot dari stasiun Tegal tuh naik angkot ke base camp, menuju base camp. Itu nyampe di base camp jam setengah 7 pagi. Jam setengah 7 pagi kita register di base camp. Segala macam disiapin, logistik segala macam. Selesai jam 7 kita start. Jam 7 pagi dari pos 1. Dari base camp Dari base camp pos 1 itu lewat biasa aja gitu, biasa jalan semangat masih normal ya, karena masih baru ya. Masih lancar. Wah, ada yang lari gimana ya kan, semangat pokoknya. Pos 1, pos 2 itu enak aja gitu. Jalan. Nah, di pos 3 ini kita istirahat nih. Istirahat sekitar jam 1 siang ya, jam 1 siang nyampe di pos 3, buka tenda, makan siang lah ya. Istirahat sekalian segala macam, sholat dan bikin mie, kopi, canda-canda pos 3. Udah selesai gitu seperti biasanya aja gitu, nggak ada kejadian apa-apa gitu ya, lancar aja gitu. Masih lancar lah. Nah, udah selesai istirahat, udah mulai bubar lagi anak-anak. Dari pos 3 itu kita start jam 2-an lah ya, jam 2, jam 3-an kita start lagi jam 3 dari pos 3. Dari situ tuh, dari pos 3 tuh udah pas jalan tuh udah mulai hujan tuh. Emang di sana tuh di Slamet tuh lagi bulan-bulannya musim hujan tuh. Lagi musim hujan ya. Ya. Jalan, wah ada satu temen nih yang gimana ya, dia tuh ngerasa kayak lemes banget gitu.
sore-sore tuh ya kan, jam 3-an tuh sambil hujan tuh udah dingin banget, udah rintik-rintik gitu ya. ya. Lemas, naik sedikit berapa langkah istirahat, naik sedikit. Oh jadi istirahat. makan waktu di situ Ya, ya? makan waktunya di situ tuh, kita makan waktunya. Akhirnya ada salah satu teman dia inisiatif untuk ngambil barang-barang yang dia pakai gitu ya, carrier segala macam ditukar sama depek yang kecil tuh yang biasa buat ngambil ngangkut air gitu. Dari pos 3 tuh ngeluh terus itu teman gua tuh, kayak gimana ya, kayak ngerasa capek gitu kan. Akhirnya dia ngomong, kalau bisa lu orang aja deh yang naik deh, gue nggak apa-apa, gue turun lagi dah gitu. Nanggung dong ya kan, kalau misalnya turun satu kita harus turun semua ya kan, mau nggak mau kita bawa terus tuh teman itu tuh ya. Sampai akhirnya di pos 4 itu dia tuh udah mulai payah banget tuh, udah mulai payah banget. Kita istirahat sebentar di pos 4. Pos 4 itu sekitar jam berapa ya, jam setengah 6 hampir mau maghrib itu, semakin pucat tuh mukanya dia tuh, udah gelap, udah berat banget gitu. Akhirnya di pos 4 itu kita istirahat kecil-kecilan gitu, nggak sampai buka tenda gitu, nggak sampai buka tenda, kita buka ini aja apa namanya, kompor kecil buat bikin ngangetin badan sekalian bikin kopi ya kan, bikin teh, rokok. Di situ lanjut lagi tuh, habis dari pos 4 lanjut lagi, habis maghrib tuh lanjut naik. Si posisi teman gue nih yang apa namanya, yang tadi lemes banget itu semakin payah gitu, udah payah banget ya, kecapean banget, udah ngeluh segala macam ya. Itu jam 8 sampai jam 9 malam tuh. Kita sampai di pos 5 itu di Samarantu itu jam 12 sampai jam 1-an itu, gara-garanya karena kenapa lamanya tuh nungguin teman kita itu yang apa namanya, yang payah banget gitu. Mukanya pucat, udah gimana lah gitu ya. Kita buka tenda di pos, akhirnya sampai di pos 5 kita buka tenda, ngobrol-ngobrol. Ada salah satu teman gue yang ngerti gitu mah kayak gitu ya. Ternyata teman gue ini emang dari pos 3 ini udah diikutin sama makhluk halus itu ya. Tahu sosoknya apa tuh? Dia bilang sih kuntilanak. Dia nggak bawa apa-apa, tapi kok ngerasa berat gitu. Ternyata dia digendongin dari pos 3 itu, udah digendongin kuntilanak. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung ke email atau DM Instagram kita. Sampai pos 4 itu udah pas kita buka tenda tuh udah ya, dari situ dia lepasnya di pos 4 gitu ya. Dia tuh udah payah banget tuh, udah muka tuh udah pucat, bibir putih segala macam, matanya udah merah banget matanya. Tapi kalau diajak ngobrol dia masih nyaut-nyaut. Kadang nyambung, kadang nggak nyambung. Oh gitu ya. Kita nanya apa dia gitu kan. Lanjut kita lanjut. Tapi kadang nggak nyambung juga gitu. Kita nanya apa dia nggak nyambung, mungkin karena itu kali ya. Iya, mungkin karena efek itu. Ya. Dari situ akhirnya di pos 5 kita nyampe jam 1 malam-malam, kita tuh buka tenda tuh. Di pos 5 kan, pos 5 selamat kan terakhir tuh, dan naro barang-barang segala macam. Di pos 6 kan kita di pos 6 udah nggak bisa bawa carrier, karena kan kalau udah pos 6 tuh udah puncaknya itu. Paling enak sih kalau misalnya udah naik puncak itu udah nitipin carrier di pos sebelumnya, pos 5-nya tuh. Kita akhirnya tidur segala macam, istirahat. Jam 7 kita bangun. Kita start, maksudnya jam 7 kita start lagi dari pos 5 ke pos 6 tuh. Sambil di perjalanan tuh teman gua tuh gimana ya, ngerasa jumawa gitu. Dia ngomong tuh, si salah satu teman gua tuh ngomong tuh, ya lu tuh baru naik gunung begini aja udah pada ngeluhnya kayak apaan tahu ya kan. Gini lah begitulah.
Nggak lama kemudian dia ngomong begitu, itu kabut tuh nutupin kita semua tuh. Kabut ya. Kabut. Jarak pandang gua dari ke lu itu udah hilang pokoknya, udah mau nggak mau kita harus pegangan pokoknya, naik tuh harus pegangan, naik ke atas ke puncak Surono tuh harus pegangan. Saking gelapnya ya. Saking gelapnya tuh. Gara-gara ngomong dia begitu. Di gunung men ngomong begitu men, jangan tahu sendiri men, tempat-tempatnya begitu, Jumawa ya. Pokoknya di gunung, di laut, udah pokoknya tempat-tempat. Boleh lah ya, nggak boleh ngomong sembarangan lah. Betul. Sampai di atas tuh gua tuh gimana ya, udah capek, udah lemas, bete sama teman gua yang ini yang ngejoprak, gua tidur. Nggak lama tuh teman gua tuh nyadarin gua juga diceritain sama teman gua, mata gua tuh udah beku, udah kayak udah ada es batunya di sini. Tapi lu sadar? Gua nggak sadar. Lu nggak sadar? Gua sadar tuh pokoknya pas ditampar-tampar gitu tau. Jadi pas ngerasa nyeri. Tidur itu lu nggak sadar? Nggak sadar gua. Emang tidur aja. Nah, gua udah diceritain gitu sama ya? teman gua itu. Oh. Tampar-tampar gua sadar tuh. Ini tuh udah batu, ngomong juga udah susah banget udah. Karena hypo kali itu. Mau hypo apa hypo? Nggak tahu udah gua nggak ngerasain ya pokoknya. Karena nggak sadar ya. ya? Karena nggak sadar. Mungkin kalau misalnya gua tewas ya karena hypo kali di situ. Hampir tewas gua di situ di Belum Selamat. tewas ya? Gara-gara hypo ya? Hypo, iya. Dari situ sadar, gua bangun, tetap kabut tuh masih tutup, masih tutup jam-jam 9 pagi tuh masih kabut tuh masih tetap. Itu lama banget itu. Akhirnya kita kompak untuk, udah yuk turun yuk ke pos sebelumnya tuh, pos 5 tuh ya. Turun kita bareng-bareng, kita pegangan lagi. Nggak taunya kita tuh pada mencar, pada lepas-lepasan. Nggak berasa tuh? Nggak berasa itu, tau pada hilang ya kan, pada hilang. Lepas nggak berasa? Nggak berasa. Oke. Yang gue pegang itu cuma satu orang doang. Satu orang sampai ke pos 5 itu. Pas ketemu di pos 5 udah ngumpul ya kan. Pada di mana gini, pada ninggalin gue tuh ya. Udah pada udah pada bete lah. Kacau lah ya. Kacau deh. Oh gini. Pos 5 udah ya biasa lah deh. Ngopi bareng lagi udah turun. Selesai turun ke Guci. Nasi teman gue yang digendongin ini nih. Pas cerita pas di Guci. Oh iya gue kemarin tuh kayak gimana ya kan, ngerasa digendongin gitu ya. Ternyata bener ya? Iya. Dia ngegendongin kuntilanak. Terus setelah itu dibersihin gak di base camp apa gimana gitu? Apa emang sembuh sendiri? Apa gimana? Kayaknya sih, ya gue juga nggak tahu pastinya. Yang penting yang pasti Pas di bawah? Pas di bawah tuh dia tuh udah cerita udah mulai lega gitu. Oh, udah nggak kayak digendong lagi ya? Pucetnya udah hilang. Udah biasa lagi, udah kayak orang biasa gitu. Pas yang parah-parahnya tuh pas dari pos 3 sampai ke pos sorry. Pas pos 4 sampai ke pos 5 itu. Udah pas parah-parahnya itu udah. Tapi di puncak gimana kalau di puncak? Masih? Di puncak ya masih berat itu. Masih berat. Mau nggak mau kita harus bawa dia juga. Lama itu gara-gara bawa dia. Habisnya kalau misalnya kita tinggalin kan kasihan juga kan. Iya lah. Tinggalin sendiri. Apalagi lagi sakit begitu. Betul. Kalau misalnya kita mau turun semua ya kan. Iya. Nanggung posisi udah di pos 5 ya kan. Waduh, nanggung banget nih. Ibaratnya udah mau tinggal ngelangkah sedikit lagi. Turun kan, wah. Sia-sia semuanya. Gitu. Udah gitu aja Bang ceritanya. Oke, gimana ceritanya guys? Cerita Bang Yudi ini tentang pengalamannya di Gunung Slamet. Saran dari gua, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Ada pesan-pesan nggak Bang buat pendaki-pendaki sekarang nih? Nah, pesan gua sih ya gitu aja, kita sebagai manusia manusia yang tahu gitu ya kan. Jangan terlalu jumawa lah, jangan terlalu sombong gitu, apalagi di tempat-tempat begituan. Ya percaya nggak percaya sih, emang harus percaya, kita kan sebagai umat muslim ya kan, harus percaya adanya makhluk gaib begitu. Udah gitu aja pesannya ya. Oke, gitu aja dari kita. Jangan lupa ya share, subscribe, komen. Nah, kalau kalian punya cerita-cerita horor bisa hubungin ke email kita nih di bawah sini. Oke, gitu aja. Thanks semuanya. Dadah.